Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalah hadiyata wal isrun. Makalah yang ke-21, makalah yang ke-21 an Abi Hurairah, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu, semoga memberikan ridho siapa Allah anhu kepada Abi Hurairah. Ani Nabi, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu utawi salat, as-salatu utawi salat imaduddin, itu menjadi tiangnya agama. As-salatu utawi salat imaduddin, itu menjadi tiangnya agama. Ai qiwamuddini, artinya adalah tegaknya agama ini. Kama sebagaimana perkara annal amuda, sesungguhnya tiang, qiwamul bait, tiang itu adalah menjadi tiangnya, apa itu, menjadi tegaknya rumah. Annal amuda, sesungguhnya tiang itu, qiwamul bait, itu menjadi tegaknya rumah. Wafiyah, dan itu tetap di dalam sholat, ay as-sholat maksudnya adalah sholat, asru khisalin utawi 10 beberapa macam. Jadi yang paling utama sholat, ya, sholat itu menjadi tiangnya agama. Kalau kamu mau berbicara tentang tegaknya agama kamu menjadi introspeksi buat diri kamu, diri kita semua. Agama kamu sudah tegak apa betul? Belum. Maka ukurannya adalah di sholat kamu. Sholat kamu sudah baik apa belum? 5 waktu kamu sudah baik apa belum? Sholat sunnah kamu sudah baik apa belum? Sholat malam kamu sudah baik apa belum? Nah, orang itu kalau ingin ingin menjaga ilmu itu minimal itu sholat walaupun 2 rakaat malam itu, ya. Minimal sholat 2 rakaat setiap malam, sholat malam, ya, sholat tahajud, sholat malam itu dijaga supaya agama kamu itu, supaya ilmu kamu terjaga. Itu caranya adalah sholat kamu harus jaga walaupun cuma 2 rakaat, harus jaga, ya. Kalau enggak, ya minimal sebelum subuh itu, sebelum masuk subuh minimal jaga sholat dulu, minimal 2 rakaat, ya. Kemudian zikir, istighfar, sholawat, la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah yang utama itu adalah, kemudian yang apa itu, thariqah idrisiyah itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Zikir itu, kemudian nunggu sampai masuk subuh, langsung sholat qabla subuh. Kau jaga dengan benar, ini amalan, ini yang membahagiakan kamu di akhirat nanti, di alam barzah kamu di akhirat nanti. Itu yang bisa kamu harapkan adalah amalan-amalan ini, ya. Amalan-amalan ini yang bisa diharapkan kita nanti di alam barzah maupun di akhirat, insyaallah. Alam barzah, kuburan itu loh, kuburan kamu. Kau jangan mandang, wah, kuburan kayaknya masih lama. Kau punya teman aja alumni pesantren di sini yang sudah mati sudah banyak, iya apa tidak? Nah, sudah mati banyak. Anak perempuan dulu, ya Allah, mati. Anak dari Toladan, ya, masih kelas berapa itu? Yang baru alumni kita yang di Komba baru punya anak berapa? Punya anak 2, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapkan itu amalan-amalan kamu, jaga sholat kamu, jaga zikir kamu. Orang mati itu di alam kubur itu, ya Allah, kalau kamu di sini di dunia ini
punya rumah, masih ada pintu dan sebagainya. Kalau dalam kubur ada pintunya enggak ya? Jendelanya apa enggak? Listriknya ada apa tidak? Kipas anginnya apa enggak? Kipas anginnya segala macamnya itu adalah amalan-amalan kamu itu ya, amalan-amalan zikir kamu. Termasuk makanya Thariqah Idrisiyah itu ada, kamu itu punya buku tapi gimana namanya? Kalau kasih santri lolo itu repot loh. Thariqah Idrisiyah itu yang kita baca pagi itu, kalau apa pegang kitab itu adalah setelah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasnyahu ilmullah. Itu zikir istimewa luar biasa ya. Akhir diterangkan bahwasanya zikir itu pahalanya itu berlipat-lipat luar biasa. Tidak usah saya ceritakan terlalu banyak. Terus kemudian yang penting itu sholawat. Setelahnya itu baca istighfar, istighfar kabir yang ada di dalam itu, yang ada di Nubdah itu. Istighfarnya itu 3 kali, sholawatnya 3 kali. Jadi kalau apa terus baca ini adalah yang dibaca kemudian adalah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum ghafarul dzal jalal karamatullahi jamil masyikuliha wa dzunul ansami kulidan wa tanam dan qatan dairan badan qalan fil jamil kharakat wa sakinatu qatrati wa afasikul daiman abadan sar man nadan alladzi alamu nadan alladzi la alamu adan wa hatta bil ilmi wa sal kita wa haddal qalam adan wa wajadatul qudwah wa khassasatul iradah amadul kalimatul kama yang bagi jalal wajhi rabbina jamil kamal kama yuhibbu ya rabbuna wa ini dibaca 3 kali ya setelah la ilaha illallah itu. Jadi kalau kamu pegang ini tidak usah ikut la ilaha illallah itu, langsung ikut baca. Terus kemudian sholawat azim ya. Allahumma inna as'aluka bi nuril adim wal idmalkan rasulullah qamad bi awali mulal adim wa tusalli ala maulana Muhammad dzil qadril adim mala ali nabil adim bi qadri azamatil adim fi kulli lamhatin wa nafasin adad ma fi ilmi lahil adim. Salatan daimatan bidawabil ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammad ya dzal khuluqil azim wa sallim alaihi wa ala ali misla dzalik wajma' baini wa bainaka ma jama'ta bainar ruh wa nafs dhahiran batinan ya qadidan wa manan wa ja'al ya rabbi ruhan li dzati min jamil wujuh fid dunya qabla al akhirah ya azim. Ini dibaca 3 kali ya. Baca 3 kali itu istimewa. Sayyid Muhammad belum menceritakan ada seorang wali yang kemudian ziarah di Ma'la, kemudian ada orang wafat. Wafat itu kemudian apa? Beliau dinampakkan bahwasanya ketika mau dimakamkan ada malaikat yang sudah mempersiapkan permadani yang sangat indah, tempat yang sangat indah di alam barzah itu. Terus kemudian tanya, ya malaikat, kenapa ini orang punya keistimewaan seperti ini? Sudah ada permadani, sudah tempat tidurnya, tempat istirahatnya, pokoknya nikmat luar biasa. Kemudian ditanya, adalah orang ini mempunyai rutinitas membaca sholawat azimiyah yang tadi apa baca tadi ya, yang apa baca itu tadi, itu minimal 3 kali ya, pokoknya sehari semalam 3 kali istimewa. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu zikir itu, kemudian istighfar itu, kemudian sholawat azimiyah. Paham ya? Santri padahal sudah punya ini tapi tidak pernah kau baca ya, bawa saja males ya, bawa saja males. Betul apa betul? Telinga kamu kalau tidak nempel itu mungkin sudah dilepas, hilang kemana begitu. Ini hal-hal yang penting di Pondok Sarang, Gus Wafi, santri-santrinya kalau zikir kalau tidak pegang kitab ditakzir hukuman. Takzir hukuman. Kamu pasti tahu berapa kali ya. Ya Allah, ini penting banget karena kita ini perlu mempersiapkan kehidupan di dunia ini, kehidupan di alam barzah nanti, kehidupan di akhirat nanti. Bekalnya kamu itu apa? Dan harus istiqomah, dijaga benar. Jangan sampai kamu terus kemudian di pondok dibaca, liburan aja dan dibaca. Kira-kira liburan dibaca apa main HP terus? Main HP, dibaca atau main HP terus? Insyaallah. Wafiha, dan di dalam itu sholat itu menjadi tiang agama, menjadi kokoh kamu itu ya. Sholat ya sempurna, sunnah-sunnahnya, zikir-zikirnya dibaca ba'da sholat dan sebagainya itu ya.
Wafiyah dan itu tetap di dalam sholat asr fi sholin tawi 10 beberapa macam. Pertama, orang kalau rajin sholatnya zainul wajhi, itu bisa memperindah wajahnya. Jadi kalau orang ahli sholat itu indah wajahnya, walaupun nggak cakep tapi nyenengke, ya. Walaupun tidak cakep banget, kamu tidak orang Indonesia, face-nya tidak seperti orang Arab, tidak seperti orang, tapi menyenangkan kalau orangnya ahli sholat, ahli zikir, ahli sholat. Yang berikutnya lagi, kalau orang ahli sholat, wa nurul qalbi. Yang berikutnya lagi, sholat itu bisa menjadikan sebab cahayanya hati. Hatinya itu hidup, hatinya itu bercahaya. Ruwiyah diriwayatkan annahu sesungguhnya Nabi sallallahu ruwiyah diriwayatkan apa hadis annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol sholatur rajuli utawi sholatnya seorang laki-laki atau seseorang laki-laki itu adalah ghalabah, perempuan juga kena gitu loh. Kalau sebut laki-laki, perempuan berarti kena. Sholatur rajuli utawi sholatnya seseorang laki-laki dan juga perempuan, nurun itu menjadi cahaya fi qalbi di dalam hatinya musolli, orang yang sholat. Faman maka barang siapa sya'a menghendaki siapa man minkum daripada kamu semuanya, fal yunawwir maka hendaklah menerangkan kamu semuanya qalbahu pada hatinya man. Kalau ingin cahaya terang di dalam hatinya, jaga sholatnya. Rawa meriwayatkan hukum pada hadis siapa Ad-Dailami, Imam Dailami. Yang berikutnya lagi, sholat orang yang sholat warahatul badan, dan yang mengenakkan badan, enak, nyaman, menghappykan badan, mengistirahatkan badan. Badannya itu menjadi nyaman, menjadi happy, menjadi happy. Perlu diistirahatkan badannya itu menjadi nyaman, menjadi happy, menjadi nyaman. Ruwiyah diriwayatkan hadis anna sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol qum berdirilah kamu fasalli maka salatlah kamu fa inna salata maka sesungguhnya salat sifaun itu bisa menjadi obat, bisa menjadi obat zahir, obat batin, obat zahir, obat batin. Rawa meriwayatkan hukum ada hadis sama Imam Ahmad wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Waruya dan diriwayatkan apa hadis anna sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol bersabda Nabi innallaha sesungguhnya Allah idza anzala ketika menurunkan siapa Allah ahatan pada apa itu bala musibah, Allah akan menurunkan bala musibah minas sama daripada langit. Kira-kira akan terjadi bala musibah di mana ini? Bala musibah di mana ini? Ala ahlil ardi atas ahli bumi, sarrafa maka memindahkan, sarrafa maka memalingkan siapa Allah kepada ahad an ummaril masjid daripada orang yang meramaikan tempat ibadah. Masjid itu tempat ibadah ya, orang-orang yang meramaikan, rajin ke sholat-sholat masjid itu. Ya Allah, ya Allah, saya itu lihat ya, di Amerika sekarang itu ada musibah luar biasa, ribuan hektar terbakar, yaitu presidennya punya semboyan Gaza mau dibakar, Timur Tengah mau dibakar. Belum sampai terjadi malah Amerika sendiri terbakar, nggak bisa dibendung. Tidak bisa dibendung kebakaran yang luar biasa. Tapi ada rumahnya orang muslim, dia itu orang muslim pasrah, tapi sama sekali rumahnya tidak terbakar. Ada masjid yang tidak terbakar. Rumahnya orang muslim, ada aktor di apa itu Amerika, aktor film, termasuk aktor film ya katanya. Itu dia muslim, rumahnya nggak terbakar. Barokah apa? Karena orang ahli sholat menjalankan ibadah, keimanannya itu. Dulu ada yang pernah ada terjadi gempa itu di mana ya? Apakah di Kalimantan? Ya di Kalimantan betul itu. Kanan kiri itu tanah longsor, semuanya tanah itu satu kampung
bisa bergeser kampung ke sana. Tapi ada orang pondok pesantren di situ tidak sama sekali tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Makanya ahli zikir senang zikir. Santri itu harus punya wiridan yang rutin. Punya wiridan yang rutin, zikir kamu yang rutin, sholat kamu yang rutin. So, ketika kamu suka melanggar maksiat terus, ya Allah nggak akan bisa melindungi kamu. Kamu tidak umarul masajid, orang-orang yang bisa meramaikan masjid. Ya, masjid adalah tempat ibadah. Di musola ya masjid termasuk ya. Terus meriwayatkan hukum hadis apa Al-Askari, Imam Askari. Wa unsun, dan membahagiakan orang ahli sholat itu, wa unsun, dan yang membahagiakan fil qabri, di dalam kubur. Orang yang ahli sholat akan dibahagiakan dalam kubur. Orang dalam kubur itu nanti memang akan ada teman kamu, itu nanti orang dalam kubur itu akan ada yang menyambut kamu. Ada orang dalam kubur temannya baik, cakep, bahagia, menyenangkan kamu. Itu adalah amalan-amalan ibadah kamu. Tapi ada yang jeleknya, rupanya jelek, baunya busuk. Itu adalah teman kamu. Teman apa? Karena amal-amal perbuatan kamu di dunia. Tidak mau, saya tidak mau. Tetap aja, karena itu sudah lengket dengan kamu. Ya, makanya jadikanlah apa itu amalan-amalan ibadah kamu yang rutin itu menjadi sahabat terbaik kamu di alam barzah. Ya, paham? Kau punya sahabat-sahabat sekarang, satu kamar, satu nampan, satu tempat tidur, tidak akan bisa bersama kamu dalam kubur nanti sana. Yang bisa adalah amalan-amalan ibadah. Paham? Terus wa manzilur rahmah, orang ahli sholat itu adalah tempat turunnya kasih sayang Allah. Tempat turunnya kasih sayang Allah. Orang yang ahli sholat, yang benar-benar sholat yang benar, adalah tempat turunnya kasih sayang Allah. Wa miftahus sama, dan yang bisa membuka pintu langit. Wa miftahus sama, dan yang menjadi pembukanya langit. Ruwiyah diriwayatkan apa hadis anna sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol as-salatu utawi salat qurbanu kulli taqiyin, itu adalah korbannya tiap-tiap orang ahli bertakwa kepada Allah. Salat itu adalah bagian pengorbanan kamu, korban kamu. Nah, tidak harus sapi, tapi korban kamu itu adalah, berarti kalau korban dapat pahala. Ya, salat itu menjadi korbannya tiap-tiap orang ahli bertakwa kepada Allah. Rawa meriwayatkan kepada hadis siapa Al-Qudda'i, siapa Imam Al-Qudda'i an Ali, diriwayatkan daripada Ali. Wasiqalul mizan, dan yang memberatkan timbangan amal kebaikan. Wasiqalul mizan, dan yang memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Orang sholat itu. Wa mardatur rabbi, dan tempat diridhoinya, dan tempat ridhonya Allah. Tempat apa? Ridhonya Allah. Orang yang akan mendapat ridhonya Allah. Ruwiyah diriwayatkan apa hadis anau sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min halatin, tidak ada dari suatu keadaan, ma min halatin, tidak ada dari suatu keadaan, yakunu yang ada alaih atas halah siapa al-abdu seorang hamba, ahabbu yang lebih dicintai, ilallahi daripada Allah ta'ala malul Allah, min an yarahu, dari supaya memandang siapa Allah hu kepada abad, sajidan hale sujud, sajidan hale sujud, apa itu liyu'afira, supaya apa ini bahasa Jawa itu ngoser-ngoserno, pokoknya ini loh, apa ini kepalanya itu dihempaskan, dioser, ditempelkan itu loh, ditempelkan wajahnya
fiturabi di dalam debu, fiturabi di dalam debu. Artinya debunya lantai itu loh, debunya paham ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Perhatikan di sini. Rawi meriwayatkan hukum siapa? Tabarani, Imam Tabarani. Perhatikan, tidak ada dari suatu keadaan, tidak ada dari suatu keadaan hamba Allah di muka bumi ini, tidak ada yang yang dipandang oleh Allah sesuatu yang paling yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika seseorang itu mau menempelkan keningnya ini batu itu kening apa? Kening apa jidat? Jidatnya itu di lantai yang biasanya sombong, yang biasanya angkuh, susah untuk menundukkan kepalanya, susah untuk memberikan hormat. Kepalanya itu yang sangat dihormati, yang sangat dijaga kehormatannya. Tapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tundukkan, dia hancurkan kesombongannya itu, kesombongannya itu, keangkuhannya itu, ditundukkan kepalanya itu menghadap kepada Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keadaan seseorang yang paling dicintai oleh Allah. Maka ketika kamu sujud itu nikmati, bahwa kamu itu sedang beribadah takarrub menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngeper salat Allah ya, ngeper. Tahu ada yang ngeper? Pokoknya ketika sujud itu nikmati, kamu sedang menghadap Allah. Kesombongan kamu runtuhkan semuanya, hilangkan semuanya. Sujud kamu di hadapan Allah, diri kita tidak ada apa-apanya sama sekali. Yang hina dina ini tapi mesti diberi anugerah untuk bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasamanul jannah, dan harganya surga. Wasamanul jannah, sholat itu adalah menjadi harganya surga. Harganya surga, maharnya surga itu sholat. Kalau mahar orang nikah itu mahal apa tidak ya? Orang nikah ya maharnya kelihatannya cuma berapa? 100.000. Tapi uangnya untuk pernikahan, acara resepsi pernikahannya banyak apa banyak? Banyak, apalagi nanggap tanggapan yang mahal, mendatangkan artis dari ibu kota Wamena. Wamena apa Jakarta? Waena. Ya Allah, ya Rasulullah. Mahal ya. Untuk aku itu aja paling kau dapat istri ya, dapat istri. Istri kamu paling berapa tahun mati, betul enggak? Istri kamu mati apa enggak kira-kira? Nah, surga punya istri yang enggak mati-mati, tidak hanya tuanya. Makanya perempuan-perempuan yang tukang cemburu itu hati-hati, kalau sampai masuk surga masih cemburu, mati kamu nanti. Ya, tapi tidak ada ya, di surga tidak ada Kalau di sana tidak ada boleh cemburu lagi, perempuan-perempuan tidak boleh karena bidadarinya banyak. Tapi kamu tidak usah itu. Wah, gimana tidak cemburu? Suamiku lebih senang bidadari yang cantik-cantik. Tidak usah khawatir. Kamu pesek nanti di sana dibikin mancung oleh Allah. Kamu bentuk kamu kurang semlohe, di sana dibikin oleh Allah cakep luar biasa, lebih cakep daripada bidadari. Kalau bisa masuk surga, kalau nggak masuk surga gosong di neraka kamu. Wis jelek di dunia mlebuna. Ya Allah, sengsara luar biasa. Di dunia sengsara, di akhirat masuk naudzubillah summa naudzubillah. Salat ini juga menjadi ongkosnya surga. Ruwayat diriwayatkan hadis sesungguhnya Nabi SAW bersabda siapa Nabi, innal musalli, sesungguhnya orang salat itu layak ro'u, itu tentu ngetuk-ngetuk siapa musalli, menotok-notok atau mengetuk-ngetuk siapa musalli babal malik, pada pintunya Allah raja ya. Pintunya raja, diibaratkan seperti itu.
Wa innahu dan sesungguhnya musalli man barang siapa ya dumu terus menerus siapa man qor-al babi pada menotok pintu yusiku maka mendekat-dekati siapa man ayuftaha supaya dibukakan apa pintu lahu bagi musalli. Jadi orang yang sholat itu ibaratnya sedang mengetuk-ngetuk pintunya Allah, pintu rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, pahala dari Allah. Kalau orangnya rajin sholat, maka orang itu sangat dekat untuk segera dibukakan dari Allah Subhanahu. Rawa meriwayatkan pada hadis apa ad-Dailami Imam Dailami. Wah berikutnya lagi wahijabun minan nar. Dan yang menjadi penghalang, hijab, penutup daripada api neraka, sholat itu loh. Qala bersabda siapa Nabi alaihi semoga tetap atas Nabi assalam semoga keselamatan. As-salatu utawi sholat itu adalah mizanun, itu adalah menjadi mizan timbangan. Mizanun itu menjadi timbangan. Faman maka barang siapa Aufa menepati siapa man istaufa. Barang siapa menepati timbangannya istaufa maka akan ditepati siapa orang. Barang siapa menepati timbangannya dengan benar maka pasti akan ditepati oleh Allah nanti di akhirat. Rawa meriwayatkan kepada hadis siapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi. An Ibnu Abbas meriwayatkan Ibnu Abbas. Wal makna artinya as-salatu utawi salat itu mizanul iman, menjadi timbangan keimanan. Menjadi timbangannya keimanan. Faman maka barang siapa aufa menepati timbangan keimanan itu, aufa menepati siapa man biar dengan mizanul iman, ya bihibdi wajibatiha, dengan menjaga wajib-wajibnya keimanan, wa mandubatiha, dan kesunah-kesunahnya keimanan itu istaufa maka akan memenuhi siapa Allah ma pada perkara wa'ada menjanjikan siapa Allah bi dengan ma minal fauzi daripada keberuntungan, minal fauzi daripada keberuntungan bidari sawab di dalam kampung pahala, wan najat dan keselamatan, min alimil iqab daripada pedihnya siksaan, min alimil iqab daripada pedihnya siksaan. Faman baka barang siapa aqama mendirikan siapa manha kepada salat. Faman maka barang siapa aqama mendirikan siapa manha kepada salat, as-salat artinya salat, faqad aqama maka sungguh telah mendirikan siapa man, faqad aqama maka sungguh telah mendirikan siapa man ad-dina pada agama. Waman dan barang siapa taroka meninggalkan siapa manha kepada salat. Waman dan barang siapa taroka meninggalkan siapa manha kepada salat, faqad hadamad din maka sungguh menghancurkan, faqad hadama maka sungguh telah menghancurkan siapa man ad-din pada agamanya. Ruya diriwayatkan apa hadis anau sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda sahabat Nabi khamsu shalawatin utawi 5 beberapa salat man barang siapa hafadha menjaga siapa man alaihinna atas khamsu shalawat, alaihinna atas shalawat atau khamsu shalawat, kanat maka adalah bagi man nuron itu cahaya, wa burhanan dan menjadi dalil, wa burhanan dan menjadi dalil atau ya dalil, wa najatan dan menjadi penyelamat, yaumal kiamah dalil kebaikan dirinya, dalil amal-amal kebaikannya yaumal kiamah di dalam hari kiamat. Waman dan barang siapa lam yuhafid tidak menjaga siapa man, waman dan barang siapa lam yuhafid tidak menjaga siapa man alaihinna atas khamsu sholawat 5 sholat, lam takun maka tidak ada lahu bagi man nuron tidak punya cahaya,
wala burhanan dan tidak punya dalil kebaikan, wala najatan dan tidak ada penyelamatan, tidak ada yang bisa menyelamatkan, ya, tidak ada penyelamatan. Wa kana dan siapa man yaumal kiamati, ya kana dan siapa man yaumal kiamati itu di dalam hari kiamat, ma'a Fir'aun beserta Fir'aun, wa Qarun dan Qarun, wa Haman, Haman ini anak buahnya apa menterinya Fir'aun, wa Ubay bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf tokoh munafik yang memusuhi Nabi. Rawa meriwayatkan hukum pada hadis siapa Abu Nasar, siapa Ibnu Nasar, siapa Ibnu Nasar. Wal maqala sani sawalaisun wallahu al-Fatihah.